Teladan iman dalam keluarga jilid 4. Beriman berarti meresponi panggilan Tuhan secara benar. Bacaan firman Tuhan terambil dari Matius 11 ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Mempercayai apa yang Tuhan katakan merupakan tindakan yang berkenan bagi Dia, sebab apa yang Tuhan kehendaki dari kita hanyalah mematuhi dan mentaati seluruh perintah dan ketetapannya. Seperti tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Barometer atau tolok ukur kesehatan rohani seseorang bisa diukur dari seberapa dalam kepatuhan dan ketaatan sang individu terhadap kehendak Allah. Semakin tinggi kepatuhan dan ketaatan seseorang, sedemikianlah hidup kerohaniannya, demikian pula sebaliknya. 3 pokok renungan. Yang pertama, hidup dalam iman berarti tetap melangkah bersama Kristus. Panggilan atau ajakan Tuhan untuk datang kepadanya tidak hanya sekedar berisi undangan untuk menghampiri Dia, tetapi juga merupakan tantangan untuk siap berjalan seiring dengannya dan memikul kuk yang akan dipasangkan atas kita. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kuk yang akan dikenakan kepada kita bukanlah hukum yang bertujuan untuk memenjarakan kita, tetapi justru memerdekakan dari ketidakmampuan kita memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu agar kita dapat melangkah seiring dengan derap langkahnya sehingga kita bisa menikmati penyertaan perlindungannya dalam menghadapi berbagai ancaman bahaya yang menghadang kita. Keluaran 14 ayat 8 mengatakan, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Pokok renungan yang kedua, melangkah bersama Kristus berarti berada dalam perlindungannya. Meresponi panggilannya itu berarti kita merelakan diri untuk dipandu dan dituntun setiap langkah kita. Dan ini juga berarti bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu mengikuti Dia kemanapun. Sebab dengan adanya kuk yang Dia kenakan pada leher kita, hal itu membuat kita tidak bisa lagi sebebas sebelumnya. Namun melangkah bersama dengan Kristus akan buat kita selalu ada dalam pernyataannya dan perlindungannya, sehingga Dia bisa secara aktif dan langsung ambil bagian mengatasi setiap persoalan yang kita alami. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kini kita tidak lagi seorang diri dalam menghadapi setiap pergumulan, sebab Kristus senantiasa ada bersama-sama kita, dan inilah kekuatan yang dahsyat yang menyertai kita. Pengkhotbah 4 ayat 12 mengatakan sebagai berikut, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak dapat diputuskan, bersama Kristus kita pasti bisa. Pokok yang terakhir, beban yang kita pikul itu ringan. Matius 11 ayat 30 mengatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Secara tradisional, kuk dipasang pada seekor lembu dewasa dan lembu muda yang dilatih untuk memikul kuk dan belajar kerjasama. Dengan demikian, lembu muda itu tidak memikul beban, tetapi hanya berjalan di sisi lembu beban seraya menyerahkan diri dengannya. Demikian pula yang dilakukan Kristus atas kita, yaitu menanggung beban kita. Roma 15 ayat 1 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita hanya mencari kesenangan kita sendiri. Yesus tahu bahwa kita tidak akan pernah bisa menanggung tuntutan hukum Taurat. Kristus sudah mengambil alih beban dan tanggung jawab itu bagi kita di Kalvari. Oleh karena itu, tanggung jawab kita sekarang adalah berjalan dalam iman dan ketaatan pada Kristus. Jadi iman yang benar adalah mempercayai dan mentaati apapun yang diperintahkannya. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, menjadi orang tua yang bijak
dan layak diteladani harus memiliki standar kerohanian yang madani, yaitu memiliki pengenalan dan keintiman privasi dengan Kristus. Yang kedua, dengan kuk di leher, sekilas terkesan kita kehilangan kebebasan, tetapi yang sesungguhnya kita justru bermitra dengan Allah dan dimerdekakan dari dosa. Yohanes 8 ayat 32. Closing statement yang terakhir, yang ketiga, kepatuhan dan ketaatan membawa kita pada keintiman dan keharmonisan dengan Bapa. Tuhan Yesus memberkati.